Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi mengenai data dan metode yang digunakan dalam pengukuran air tanah. Mari kita lihat bersama-sama. Data dalam investigasi atau pengukuran air tanah ini pada umumnya menggunakan objek utama berupa sumur, mata air atau rembesan, ataupun sungai bawah tanah. Di sini juga nanti ada informasi utama yang harus ada. Yang pertama adalah koordinat, baik dalam UTM maupun geografis. Kemudian ada juga karakteristik sumurnya, yang biasanya ini diukur kedalaman, lebar atau diameter sumurnya, kemudian fluktuasi maupun keadaan sampel airnya. Kemudian juga ada karakteristik tentang mata air atau rembesannya atau sungai bawah tanah. Misalnya tentang debitnya atau sampel airnya itu sendiri. Selain informasi utama, tentunya juga ada informasi tambahan yang berpengaruh pada objek yang bersangkutan. Misalnya kondisi litologi, ini bisa dituliskan jenisnya apa, kemudian tebalnya berapa, tekstur, permeabilitas, porositas, ataupun yang lainnya. Data ini juga bisa diambil dari data-data sekunder, misalnya dari peta geologi. Kemudian kondisi geomorfologi, bisa dituliskan satuannya apa, morfologinya seperti apa, kemudian proses dan asosiasinya seperti apa. Ini bisa juga diambil dari data sekunder maupun pengamatan langsung di lapangan. Kemudian yang ketiga ada penutup lahan, ini juga berkaitan dengan tutupan lahan di sekitar objek dari yang diukur, baik itu objek sumur maupun rembesan mata air atau sungai bawah tanah. Kemudian ada juga catatan lain yang perlu ditambahkan. Di sini ada elevasi, waktu pengukuran, cuaca, atau jika ada kejadian bencana yang berpengaruh bisa dituliskan. Adanya pencemaran juga bisa dituliskan. Kemudian ada keberadaan objek pembanding, yang ini bisa diartikan bahwa ada objek lain yang dicatat di luar dari daerah analisis atau daerah pengukurannya. Ini penting karena kita akan bisa dengan mudah melihat trennya seperti apa atau kecenderungannya seperti apa. Apakah masih sama atau ada perubahan ketika yang diukur di dalam luasan daerah penelitian maupun yang ada di luarnya. Untuk pengukuran-pengukuran di air tanah biasanya dibantu dengan adanya checklist untuk mempermudah pencatatan. Di sini saya contohkan misalnya ada checklist untuk pengukuran sumur, yang tentunya perlu juga identitas nama surveyornya terlebih dahulu, karena dia nanti yang bertanggung jawab terhadap valid tidaknya data yang tercatat. Di sini ada nomor, tanggal pengukuran, kemudian pemilik sumur. Kalaupun ini sumurnya sumur umum ya bisa dituliskan tidak ada pemiliknya atau ini sumur umum warga gitu. Kemudian ada koordinat XY baik UTM maupun geografis. Setelahnya ada jam pengukuran, elevasi, kedalaman, dan tinggi muka air. Untuk elevasi sendiri ini disarankan tidak langsung dicatat dari GPS, tapi perlu dikoreksi juga dari peta topografi maupun peta konturnya. Karena biasanya di GPS untuk informasi elevasi terdapat perbedaan atau terdapat distorsi data, jadi perlu dicek ulang untuk elevasinya. Dan memang lebih valid kalau menentukan elevasinya langsung dari peta
kontur. Ini bisa dicek setelah kita mencatat koordinat X-nya dulu, baru kita plot, kemudian di situ kita lihat berapa elevasinya. Kemudian kedalaman bisa diukur langsung, tinggi muka air nanti elevasi dikurangi kedalaman, dan fluktuasi ini bisa kita peroleh informasinya dari pemilik sumur. Makanya lebih baik sumurnya ini yang ada pemiliknya, sehingga kita bisa mewawancarai berapa fluktuasinya. Karena ini bisa dipakai nanti untuk informasi hasil aman dari air tanah di daerah tersebut. Kemudian ada litologi, ini bisa dicatat langsung ketika memang ada data-data yang mendukung, misalnya ada singkapan di daerah tersebut, atau dari data sekunder. Bisa dari peta atau dari interpretasi geolistrik atau misalnya dari data bor. Kemudian kondisi air ini biasanya dipakai ketika untuk penelitian kualitas air, ya ada warna, bau, dan rasa, kemudian ada kondisi sumur, berapa diameter dan tebal dindingnya. Kemudian ada keterangan lain ini yang nanti bisa ditambahkan, ada informasi misalnya tutupan lahan, vegetasi, adanya pencemaran atau tidak, ada gangguan setelah bencana atau tidak, ini bisa ditulis di keterangan. Kemudian ini ada beberapa metode dalam investigasi air tanah yang nanti sering digunakan. Yang pertama ini survei lapangan, ini langsung datang ke lapangan, langsung diukur objeknya. Di sini ada beberapa metode samplingnya. Pertama systematic sampling, stratified, dan purposive. Nah, bedanya di sini kalau systematic ini kita buat semacam grid atau kotak-kotak gitu dalam petanya. Kemudian kita tentukan nanti dalam satu kotak bisa mengambil satu sampel sumur atau mata air atau di sungai bawah tanah misalnya. Kemudian kalau stratified ini berdasarkan urutan, jadi bisa saja mengambil dari urutan tingkat kelas lereng, misalnya dari datar, berombak, berbukit, bergunung, masing-masing diambil satu sampel. Jadi di sini acuannya adalah klasifikasi yang berurutan atau ada stratanya. Kemudian yang ketiga ada purposive sampling. Di sini biasanya yang diacu adalah untuk tujuan tertentu. Misalnya dalam satu satuan litologi atau satu satuan geomorfologi diambil satu. Atau bisa juga seperti kayak satuan atau tutupan lahan, masing-masing jenis tutupan lahan diambil satu sampling, itu juga bisa. Nah, kemudian bedanya apa nanti untuk pengukurannya? Kalau systematic sampling ini biasanya dipakai untuk data yang sebisa mungkin lebih rapat dan merata, misalnya untuk pembuatan flownet. Tapi kalau stratified maupun purposive ini bisa untuk uji pompa ya atau geolistrik, itu juga bisa, tergantung nanti kondisi daerahnya seperti apa. Tapi kalau yang sistematik ini karena keberadaan sampelnya hampir merata di semua tempat, maka ini akan lebih baik jika nanti dipakai sebagai pembuatan kontur air tanah atau flownet nantinya. Kemudian yang kedua, analisis data. Di sini ada kuantitatif, ini pengukuran dengan cara perhitungan atau dengan rumus. Ini biasanya yang terkait di dalamnya adalah flownet, bisa dengan 3-point problem dengan segitiga itu, atau interpolasi ekstrapolasi. Kemudian ada debit dengan Darcy factor, atau infiltrasi ini untuk yang
melesatnya air dari permukaan menuju bawah tanah. Ini biasanya pakai Horton atau dengan yang lain juga bisa. Kemudian permeabilitas, transmisivitas, dan koefisien storage ini bisa dengan Chow, TIS recovery, Jacob maupun plug test. Kemudian untuk karakteristik aquifer bisa dengan geolistrik maupun data bor. Kemudian untuk perhitungan potensi ini ada dua macam, statis dan dinamis. Kalau yang statis ini lebih ke arah volume, tapi kalau yang dinamis ini sama dengan debit satuannya. Jadi berapa liter per hari atau berapa meter kubik per hari. Kemudian yang terakhir di sini ada neraca. Di sini membandingkan ketersediaan dan kebutuhan. Berapa yang tersedia, berapa yang dibutuhkan. Tentunya kalau kebutuhan nanti juga membutuhkan data-data tentang jumlah penduduk. Kemudian ada analisis kualitatif. Di sini ada uji laboratorium tentang parameter fisika, kimia, biologi. Ataupun ada juga yang menganalisis sampai ke radioaktif, tapi itu jarang biasanya dipakai. Jadi biasanya yang digunakan hanya fisika, kimia, biologi. Ini terutama untuk nanti kepentingan persyaratan air minum, tentunya parameter fisika, kimia, biologi ini wajib ada. Kemudian ada analisis deskriptif. Di sini ada pemberian skor dan pembobotan sampai ke klasifikasi. Nah, kalau di deskriptif ini bisa merupakan jabaran dari dua analisis sebelumnya, yaitu kuantitatif dan kualitatif, maupun nanti dibuat bentuk spasial dalam peta, karena ini bisa mengkombinasi dari ketiga-tiganya juga. Jadi dari kualitatif, kuantitatif, maupun yang spasial. Kemudian ada analisis spasial yang ini biasanya berupa produk akhir nanti ditampilkan dalam bentuk titik, garis, maupun area dalam peta. Atau misalnya yang area ini nanti bisa merupakan turunan dari klasifikasi parameter air tanah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang ditampilkan dalam bentuk suatu zona atau zonasi. Nah, apa yang bisa ditampilkan dalam analisis spasial ini ada beberapa macam, misalnya karakteristik air tanah, misalnya ini menggabungkan antara kedalaman, fluktuasi, permeabilitas, dan debit. Atau tidak perlu semuanya, misalnya hanya 3 parameter pun sudah cukup. Atau untuk informasi kerentanan yang sekarang juga sedang tren ditulis atau dianalisis oleh beberapa peneliti atau pakar, bisa menggunakan Lagrange, GOD maupun drastik. Ya. Kemudian ada juga tata guna air tanah yang ini merupakan gabungan dari analisis neraca, tadi ada kebutuhan dan ketersediaan, digabungkan dengan kondisi kualitas air tempatnya seperti apa. Ini nanti digunakan sebagai rekomendasi, nanti biasanya diserahkan kepada pemerintah setempat atau instansi yang berkaitan dengan perencanaan, terutama tentang air tanah. Nah, ini contoh dari beberapa peta-peta yang dimunculkan dalam analisis air tanah. Ini saya contohkan peta zonasi kedalaman. Dari sini kita bisa melihat ada beberapa kelas, ada 3, ya masing-masing ini 3, ada kedalaman yang dangkal, sedang, dan dalam. Kemudian fluktuasi juga 3, ada rendah, sedang, tinggi. Kemudian permeabilitas ini juga ada 3, di bawah 0,05 meter per hari, 0,05 sampai 5, sampai lebih besar dari 5. Masing-masing kelas ini ada kodenya dan ada skornya. Jadi di sini kalau
zonasi kedalaman tadi menggunakan metode survei yang systematic sampling. Yang fluktuasi juga masih systematic sampling karena datanya ini sama, tapi yang permeabilitas ini menggunakan purposive. Ini saya contohkan dari skripsi saya sendiri. Di sini yang permeabilitas menggunakan purposive dengan acuan adalah litologinya. Jadi berbeda litologi kita ambil satu. Di sini ada 5 data nanti yang dipakai dalam permeabilitas, tapi untuk yang kedalaman dan fluktuasi ini jumlahnya 86 sumur. Dan dari ketiganya tadi digabungkan, kemudian ditambah skornya, baru nanti kita lihat pembagian zonasinya. Di sini saya juga membaginya menjadi 3, ada baik, sedang, dan buruk. Masing-masing zonasi juga nanti diberi keterangan, baik itu misalnya kedalaman air tanah dangkal, fluktuasi rendah, permeabilitas cepat. Yang sedang juga diberi keterangan, dan juga yang buruk pun sama. Sehingga dari sini kita bisa melihat pemodelan zonasi karakteristik air tanah di daerah penelitian seperti apa. Secara spasial sudah lebih jelas daripada masih perhitungan atau pencatatan dalam bentuk tabel. Data air tanah juga bisa ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini, terutama misalnya untuk yang berkaitan dengan kualitas air. Ya, di sini dibuat grafik misalnya, kemudian grafik ini kita masukkan ke dalam peta. Ini jauh lebih menarik untuk datanya atau nanti bisa lebih mudah dalam membacanya. Sehingga langsung bisa kita bandingkan juga di mana kadar kualitas yang baik atau penurunan kualitas air tanah yang baik itu di area yang mana atau sampel yang mana. Lebih mudah dibaca dan lebih jelas terlihat. Karena kita sudah menampilkan di peta dan ada grafiknya juga. Kemudian peralatan yang sering dipakai di sini juga ada GPS. Ini wajib dibawa karena ini untuk mengetahui posisi sampel maupun keberadaan ketika kita di lapangan. Sehingga nanti koordinatnya bisa langsung dicatat, langsung kita lihat di peta di mana, dan kalau ada area yang sekiranya kurang tercover bisa langsung kita ketahui. Kemudian pita ukur di sini biasanya dipakai untuk pengukuran dimensi sumur maupun kedalamannya, ataupun untuk pengukuran-pengukuran lain misalnya panjang lereng ya atau beda tinggi, ini bisa langsung terukur di sini. Dan ini bisa dikatakan menjadi alat wajib ketika pengukuran air tanah. Ada juga pengukuran infiltrasi menggunakan ring infiltrasi. Ini pengukuran langsung di lapangan. Kemudian ada ring permeabilitas yang ini pengukurannya nanti di laboratorium. Kita hanya mengambil sampelnya saja. Kemudian ada water checker. Di sini biasanya untuk pengukuran suhu, pH maupun kekeruhan. Biasanya alat seperti ini punya spek seperti itu, jadi bisa mengukur dengan cepat parameter fisikanya sebelum nanti mungkin diambil sampelnya untuk dianalisis di lab. Setidaknya dengan adanya water checker kita bisa menentukan ini layak atau tidak dijadikan sampel. Kemudian di listrik untuk analisis aquifer, di sini juga bisa dikombinasikan dengan data sekunder, misalnya data bor, untuk melihat bawah permukaan apakah nanti yang dicari hanya perlapisannya saja atau keberadaan potensi air tanahnya.
Kemudian pompa di sini juga perlu kita bawa untuk mengantisipasi ketika sumur yang dijadikan sampel ternyata tidak ada pompanya, hanya timba, karena pompa di sini nanti berperan untuk mengetahui penurunan air tanah secara konstan, dan nanti kita catat juga kenaikannya dengan alat-alat yang ada. Penurunan dan kenaikan air tanah ini bisa dicatat di AWLR, Automatic Water Level Recording. Nanti akan tergambar dalam kertas tertentu. Di situ akan tergambar penurunan airnya sampai ke kenaikannya, dan nanti dicatat juga waktu penurunan maupun kenaikannya kembali. AWLR ini masih bersifat semi otomatik ya, karena masih harus dianalisis lagi berapa meter dan berapa lama penurunan atau kenaikannya air tanah tadi. Tapi kalau dengan logger ini sudah otomatis, baik dari waktu maupun perubahannya, baik itu penurunan maupun kenaikan air tanahnya tadi. Di sini juga langsung dihubungkan dengan komputer bisa, dan datanya bisa di-download untuk muncul nanti sudah berupa grafik ataupun menampilkan tabelnya pun juga bisa. Kemudian ada juga peralatan laboratorium. Ya, di sini biasanya dipakai untuk uji kualitas air, ada Glasbaker, timbangan analitik, Abu Erlenmeyer, kemudian ada turbidimeter, ada oven, cawan, kertas saring, eksikator, ini untuk menjaga kelembapan. Jadi yang semuanya berkaitan dengan kertas saring yang perlu di oven nanti perlu dimasukkan ke eksikator terlebih dahulu. Kemudian ada buret ini untuk literasi, dan lab takar untuk menentukan takaran air yang akan ditambahkan atau reagen yang akan ditambahkan. Jadi ini biasanya muncul di uji kualitas air. Nah, kemudian ini roadmap-nya, bahasanya seperti itu kira-kira. Roadmap-nya dalam penelitian air tanah. Di sini ada beberapa bagian yang punya warna tersendiri, ada hijau, biru muda, kuning, oranye, dan merah. Hijau ini berupa data awal atau input yang harus ada, misalnya dari pengukuran uji pompa, data bor, geolistrik, elevasi maupun kedalaman air tanah. Nah, dari data awal tersebut bisa kita turunkan nanti menjadi tinggi muka air tanah, kemudian aquifer kalau itu dari data bor dan geolistrik, kemudian sifat litologi. Ini kalau gabungan dari geolistrik, data bor, dan uji pompa. Setelah itu, analisis data awal yang warnanya biru muda ini bisa diturunkan lagi untuk analisis lanjutan. Misalnya untuk sistem air tanah, ataupun dari aquifer nanti keluarnya menjadi tebal dan luas aquifernya itu sendiri, atau misalnya sumber pencemar ini ditambahkan nanti untuk analisis lanjutan tentang pencemaran ataupun kualitas air tanah. Kemudian yang warna oranye ini berupa hasil akhir yang masih bisa dilanjutkan analisisnya, misalnya flownet ataupun kerentanan air tanah. Di sini kalau flownet ini adalah turunan dari tinggi muka air dan dilihat sistem air tanahnya. Kemudian kalau kerentanan ini hasil dari aquifer, kemudian hidrologinya seperti apa, dan juga melihat nanti ada kemiringan air tanah atau gradien air tanah. Dan dari flownet ini nanti ketika ditambahkan data baru, misalnya untuk ketinggian sungai, ini bisa menentukan jenis sungainya, influent atau effluent. Kemudian kalau dari kerentanan ini ditambahkan faktor-faktor alami maupun antropogen, ini juga bisa melihat nanti kualitas air tanahnya maupun tingkat pencemarannya.
Kemudian untuk yang di tengah ini ada pengukuran debit. Debit ini nanti bisa dikembangkan menjadi ketersediaan. Tentunya ditambahkan data fluktuasi. Dan data kebutuhan ini juga perlu ditambahkan penduduk dan tutupan lahan. Karena yang membutuhkan air tidak hanya penduduk, tapi misalnya kegiatan pertanian juga perlu ditambahkan, atau irigasi misalnya. Dari ketersediaan dan kebutuhan nanti dikembangkan menjadi neraca air tanah. Persediaan sendiri nanti umumnya juga dipakai untuk perhitungan tahap perencanaan di satu tempat, misalnya untuk permukiman, untuk tambang, ataupun untuk yang lain. Kualitas air tanah tadi, kalau digabungkan dengan neraca, nanti bisa muncul hasil air berupa tata guna air tanah. Yang ini ibaratnya sudah penelitian yang paling akhir untuk air tanah, karena di sini nanti dijadikan acuannya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, untuk rekomendasi keseluruhan. Jadi ini nanti biasanya sudah diserahkan ke pihak yang berkaitan, baik itu instansi pemerintah maupun mungkin ada badan-badan tertentu yang menaungi tentang air tanah. Jadi ini kira-kira untuk penelitian air tanah secara roadmap-nya seperti ini. Harapannya mungkin tidak salah mengambil langkah untuk penelitian air tanah, data-data apa yang dibutuhkan, metode apa yang dipakai itu tidak terbalik atau tidak salah nantinya dalam menentukan metode maupun isian datanya. Jadi itu kira-kira yang bisa saya jelaskan tentang data-data maupun metode dalam analisis air tanah atau investigasi air tanah. Ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua.